Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi bersama dengan Bu Kokom Siti Komariah. Nah, kali ini Bu Kokom akan membahas tentang pembagian. Nah, pembagian ini pelajaran kita masih tema 1 anak-anak ya. Tema 1 di subtema 4. Subtema 4 kita belajar berhitung tentang pembagian. Nah, sebelumnya di subtema-subtema sebelumnya kita sudah belajar beberapa operasi hitung ya. Di dalam keseharian kita ya, matematika itu sangat sering kita gunakan ya, apalagi operasi hitung. Di dalam matematika itu ada 4 operasi hitung anak-anak ya. Ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Betul. Nah, 3 operasi hitung sudah kita pelajari bersama-sama kemarin ya. Sekarang Bu Kokom akan membahas tentang pembagian. Ya. Apa sih pembagian itu? Nah, sebelum kita membahas apa itu pembagian, Bu Kokom punya sebuah soal atau permasalahan. Ya, contohnya seperti ini. Bu Kokom memiliki 15 buah klip ya, yang akan dibagikan kepada 3 orang anak Bu Kokom. Ya. Berapa klip yang akan diterima oleh setiap anak. Nah, Bu Kokom tadi punya 15 klip ya. 15 klip itu akan Bu Kokom bagikan ke 3 orang anak Bu Kokom. Setiap anak akan mendapatkan berapa klip kira-kira ya. Nah, di sini Bu Kokom sudah membawa klipnya. Oke, klipnya ada 15. Kita hitung sama-sama ya, biar kalian itu paham. Ini klipnya ada 15. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Klipnya ada 15 anak-anak ya. Nah, ke-15 klip ini akan Bu Kokom bagikan ya kepada 3 orang anak Bu Kokom. Ya. Kira-kira bagaimana ya cara menghitungnya? Oke, kita hitung sama-sama ya. 15 klip ini karena anak Bu Kokom ada 3, Bu Kokom ambil 3 dulu biar sama rata ya, biar semuanya kebagian semua. Bu Kokom ambil 3, yang 15 tadi Bu Kokom ambil 3, berarti 15 dikurangi 3. Yang 1 buat anak Bu Kokom yang pertama, yang kedua untuk anak Bu Kokom yang kedua, dan yang ketiga untuk anak Bu Kokom yang ketiga. Nah, di sini klipnya masih banyak. Nah, masih banyak berarti masih bisa kita bagikan ya. Kita ambil lagi 3 ya, biar sama rata. Karena anak Bu Kokomnya ada 3 tadi ya. Ambil lagi 3, kita bagikan lagi untuk anak-anak Bu Kokom ya. 1, 2, 3. Nah, ini masih banyak. Nah, kita ambil lagi 3. Berarti yang tadi diambil lagi dikurangi lagi 3. Nah, diambil lagi 3, kita kasihkan lagi 1, 2, 3. Karena pembagian itu harus rata ya. Masih ada sisa, kita ambil lagi 3. Berarti kurangi lagi 3 yang ada di dalam kotaknya ya. Ambil lagi 3, kita kasihkan 1, 2, 3. Nah, ini masih ada sisa 3. Pas ya, ada sisa 3. Kita ambil lagi 3. Ya, langsung dibagikan. 1, 2, 3. Nah, di dalam kotak ini ya, tadi yang ada 15 klip sekarang sudah tidak ada klip lagi atau sisanya kosong ya, 0 ya, sudah tidak ada lagi. Nah, ini kalau kita perhatikan itu adalah operasi itu pengurangan yang diulang-ulang ya. Nah, ini juga bisa ditulis dalam bentuk pembagian, yaitu 15 ya. Tadi klipnya ada 15 dibagi 3.
Karena tadi dibagikan kepada 3 orang anak Bu Kokom ya. Kira-kira berapa ya? Oke, sebelum kita ya kita sama-sama hitung ya. Oke, 3-nya ada berapa? 1 ya. Terus 2, 3, 4 dan 5 ya. Itu 3-nya ada 5. Berarti 15 dibagi dengan 3 sama dengan 5. Kita cek apakah betul atau salah. Tadi kan sudah Bu Kokom bagi ya. Nah, klipnya ya. Untuk anak-anak Bu Kokom yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya hasilnya anak-anak. Nah, itulah yang namanya pembagian. Jadi, pengurangan berulang yang tanpa sisa itu dinamakan pembagian ya. Jadi, Bu Kokom ulangi sekali lagi, pembagian itu bisa dikatakan sebagai pengurangan berulang ya. Jadi pengurangan yang terus diulang-ulang sampai tidak ada sisa atau nilainya 0 ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkalian ya. Perkalian itu ya, masih ingat apa anak-anak? Ya, perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya. Kalau pembagian kebalikannya. Pembagian itu adalah pengurangan berulang. Oke, paham semua ya? Oke, kalau masih kurang paham bisa ditanyakan nanti, bisa lewat Bu Kokom atau Bapak Ibu di kelas yang lainnya. Oke, sekarang biar tambah paham lagi, Bu Kokom kasih satu contoh. Nah, contoh berikutnya, Bu Kokom punya angka 8 dibagi 2. Kira-kira berapa ya? 8 dibagi 2. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana, Bu? Ya, cara menyelesaikannya seperti tadi, dengan cara pengurangan berulang. 8 dikurangi 2. Nah, berapa anak-anak? Kita hitung sama-sama ya. 8 dikurangi dengan 2. 8 dikurangi 2, 6. Nah, biar tidak lupa nih, kita tulis angka 6-nya di bawah. Nah, 6 itu sudah 0 apa belum? Belum ya, belum habis. Berarti masih bisa dikurangi ya? Ya, bisa kita kurangi lagi. 6 dikurangi 2. Nah, hitung sama-sama. 6 dikurangi 2. Berapa? Yes, 4. Kita tulis di bawahnya biar tidak lupa. Ya, 4 itu masih bisa dikurangi apa tidak anak-anak? Bisa ya. Oke, kurangi lagi. 4 dikurangi 2. 4 kurangi 2 berapa? Ya, 2. Nah, sekarang tinggal sisa 2 lagi. 2 masih bisa dikurangi enggak ya? Bisa, nah. 2 kurangi dengan 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita sudah menemukan angka 0, nah, pengurangannya sudah selesai. Artinya, kita sudah bisa menghitung. Sudah bisa tahu hasilnya 8 bagi 2 itu berapa. Kita sama-sama hitung angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Pinter. Itu contoh nomor 1 dari Bu Kokom. Bu Kokom punya soal nomor 2. Nah, sekarang soal nomor 2, 20 dibagi 4 sama dengan berapa ya? Nah, ini untuk yang nomor 2, tidak akan Bu Kokom jawab ya. Bu Kokom mau ngetes nih, mau nyoba kalian sudah paham apa belum pembagian sebagai pengurangan berulang ini. Nah, 20 dibagi 4 dicoba dikerjakan di rumah ya, untuk latihan. Nah, untuk latihan mengerjakannya seperti yang sudah Bu Kokom contohkan tadi. Bisa kalau belum paham, bisa tanyakan mama, kakak, atau ayah ya. Nanti kalau sudah selesai, hasilnya diperlihatkan kepada mama atau ayah kalian. Kira-kira sudah betul apa
Belum ya pekerjaannya? Nah, kalau masih bingung, boleh tanya Bu Kokom. Gitu ya, paham ya anak-anak? Iya, insya Allah paham. Ini mudah ya. Kita lihat, buat pengurangan berulangnya sampai menemukan angka 0 sampai habis. Oke, nah, oke. Selanjutnya, tadi kan angkanya kecil-kecil nih ya. Ada 8, ada 15, ada 20, itu masih bisa kita hitung ya. Nah, kira-kira kalau bilangannya besar. Nah, kalau bilangannya besar, kalau kita kurangi sampai angka menghasilkan angka 0, itu nanti panjang sekali ya. Itu akan memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, Bu Kokom punya contohnya, punya cara yang cepat ya. Contohnya Bu Kokom kasih contoh 52 dibagi 2, kira-kira hasilnya berapa? Oke, Bu Kokom mau tanya dulu, anak-anak sudah pernah mendengar kata porogapit nggak? Nah, kelas 2 sudah belajar apa belum? Nah, untuk menyelesaikan pembagian dengan bilangan yang besar, kita menggunakan cara porogapit. Ya, porogapit nih, Bu Kokom sudah kasih contohnya. Ya, Bu Kokom sudah kasih contohnya. Lihat, di sana ada kayak tanda kurung tapi bentuknya seperti itu ya. Di dalamnya itu kamu simpan angka 52 ya. Angka 52 angka yang akan kita bagikan. Ya, 52 simpan di tengah dan angka pembaginya angka 2 kita simpan di sampingnya. Di samping sini ya anak-anak ya. Di samping sini disimpan angka 2. Nah, ingat, untuk pembagian dengan menggunakan porogapit ya, kita lihat dulu. Angka 52 itu terdiri dari 2 angka ya. Ada nilai tempatnya juga berbeda. Ya, kemarin kita sudah belajar nilai tempat ya. Pokoknya cek. Angka 5 kira-kira nilai tempatnya apa? Iya, betul. Angka 5 itu puluhan. Angka 2, yes, angka 2 nilai tempatnya satuan. Ya. Nah, untuk menyelesaikan porogapit, kita mengerjakan dari nilai tempat yang paling besar. Karena ini ada 2, berarti kita kerjakan dulu yang puluhan. Ya. Puluhannya angka berapa? Yes, angka 5. Nah, langkah porogapit itu nanti Bu Kokom kasih tahu ada 3 langkah ya. Langkah pertama kita bagi dulu. Yes, angka bagi. Yang dibagi mana Bu Kokom? Tadi yang puluhannya angka 5. 5 dibagi 2. Nah, 5 dibagi 2. Kira-kira berapa ya? 5 dibagi 2. Boleh hitung sama-sama ya. 5 kalian jarinya 5. 5 dibagikan 2 ya. 5 dibagikan 2 kira-kira 2-nya ada berapa? Kita lipat 2 ya. 1 2 1 ya. Masih bisa dilipat jadi 2? Oke, kita lipat lagi 1 2. Nah, jadi tadi ada berapa lipatan? Ya, ada 2 lipatan dengan menyisakan 1 ya, berarti 5 dibagi 2 itu sama dengan 2 sisa 1. Nah, yang sisanya kita simpan dulu lah ya, kita ambil 2-nya. 5 bagi 2 itu sama dengan 2. Untuk angka 2 kita simpan di atas kurung porogapitnya. Di sini ya. Di sini simpan angka 2. Nah, disimpan angka 2. Nah, itu tadi hasil pembagiannya. Langkah kedua, tadi ada bagi. Langkah keduanya yaitu kali. Nah, untuk kali, yang dikalikan mana Bu Kokom? Yang dikalikan itu tadi hasil pembaginya berapa? 2. Nah, hasil pembaginya 2 itu yang ini ya. 2 dikalikan dengan pembaginya yang tadi. 2 dikali 2. Ya, 2-nya ada 2 kali. Ya, betul. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Nah, 4-nya kita simpan di bawah angka 5. Ya, di bawah angka 5. Nah, di bawah angka 5 simpan angka 4. Nah, ini sudah selesai langkah kedua untuk kali. Langkah ketiga itu
kurang. Ya, kurang. Tadi yang dikurang yang mana? Nah, kita lihat yang dikurang itu 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 4. Berapa? 5 kurangi 4 sama dengan 1. Nah, satunya kita simpan di bawah angka 4. Sini anak-anak ya. Nah, sini simpan angka 1. Hasil pengurangannya kan 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Nah, kalau belum paham, dijeda dulu boleh, aku diulangi lagi bisa. Ya, itu. Ini sudah selesai 3 langkah. 3 langkah porogapit, bagi, kali, kurang. Lihat di bawah sudah angka 0 belum? Ya, belum. Terus angka 2 di atas juga belum kita apa-apakan yang ini ya. Nah, berarti ini pembagian belum selesai. Masih kita lanjutkan lagi. Nah, tadi yang dua satuan di sini, 2 satuan sini kita turunkan ke bawah. Ya, turunkan ke bawah di samping angka 1. Nah, di sini jadi angka berapa? Ya, angka 12. Angka 12 karena belum 0, kita lanjut ke langkah pertama lagi. Ulangi langkah pertama lagi, yaitu pembagian. Bagi 12 dibagi 2. Berapa? 12 bagi 2. Kalau belum bisa, kamu bisa mengerjakan atau mencari tahu 12 dibagi 2 itu berapa dengan cara pengulangan berulang yang tadi sudah Bu Kokom jelaskan. Ya, Bu Kokom sudah hitung 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Nah, 6-nya kita simpan di mana? Nah, untuk hasil pembagian disimpan di atas. 6 kita simpan di atas di samping angka 2. Langkah pertama sudah selesai. Lanjut langkah kedua, yaitu kali. Yang dikalikan mana? Tadi hasil baginya berapa? 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita simpan di bawah angka 12 di sini. Oke, tadi bagi, kali sudah. Sekarang lanjut yang ketiga, kurang. Dikurang 12 kurangi 12 sama dengan 0. Nah, anak-anak sudah muncul angka 0-nya ini. Kalau sudah muncul angka 0 berarti pekerjaan kita mencari bilangan 52 dibagi 2 dengan cara progratif sudah selesai. Ya, pertanyaannya, 52 dibagi 2 itu sama dengan berapa? Nah, tadi hasilnya itu bukan 0 ya, awas jangan keliru, bukan 0, tapi hasilnya itu yang ada di atas ini ya. Berapa tadi? Ya, 26. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26 ya. Memang langkah-langkahnya agak lama, tapi kalau sabar insya Allah bisa. Terus berlatih ya, kalau belum bisa tanya lagi lama-lama akan bisa insya Allah ya. Gitu. Oke. Tadi sudah paham ya. Nah, kalau belum paham boleh ditanyakan sama mama atau sama kakak ya. Itu untuk mencari pembagian dengan bilangan yang besar. Oke, kita sering menemukan soal cerita ya, soal cerita pembagian. Bu Kokom kasih satu contoh soal cerita ya. Contohnya di situ sudah ada, kita baca sama-sama. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Ya, Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Nah, masing-masing tempat memuat melati sama banyak. Ya, berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Ya, di sana ada kata-kata ia menyimpan dalam 4 buah tempat. Ya, Lani menyimpan bunga melatinya. Lani akan menyimpan bunga melatinya itu ke dalam 4 buah tempat. Nah, ini kata
kunci atau kode lah. Kalau soal cerita seperti itu berarti cara mengerjakannya dengan cara pembagian. Nah, ada lagi tadi seperti contoh Bu Kokom, membagi. Nah, itu sudah jelas. Atau mengelompokkan. Nah, itu berarti kalau ada kata-kata seperti itu, berarti kita cara menyelesaikannya dengan cara pembagian. Ya, berarti ini sudah jelas ya, kita cara menyelesaikannya dengan pembagian. Kalimat matematikanya itu adalah 224 dibagi 4. Nah, terus cara menyelesaikannya bagaimana? Tadi yang sudah Bu Kokom jelaskan dengan cara porogapit. Nah, kalau tadi porogapitnya masih 2 angka nih anak-anak, ya, masih puluhan dan satuan, hanya puluhan dan satuan. Kali ini kita angkanya sudah lebih besar lagi, ya, sudah masuk ratusan, ya, 224. Lalu cara mengerjakannya bagaimana? Nah, sama dengan menggunakan porogapit, kita simpan 224-nya di tengah, di dalam kurungnya itu. Ya, pembaginya 4-nya simpan di sampingnya. Oke, di situ ada nilai tempatnya 2. 2 yang pertama itu ratusan, yang kedua puluhan, yang ketiga satuan, ya, masih ingat. Nah, cara mengerjakannya seperti tadi, kita selesaikan dulu dari nilai tempat yang paling besar, ya. Kali ini ratusan. Ratusannya itu angka berapa? Angka 2. 2 dibagi 4. Kira-kira bisa apa enggak? 2 dibagi 4, ya. Itu tidak bisa karena 2-nya itu lebih kecil dari angka 4. Nah, ini tidak bisa dibagi. Jadi, kita maju ke angka berikutnya. Ya, angka berikutnya itu di depan angka 2 yang ratusan, puluhannya angka berapa? Ya, angka 2 lagi. Jadi kita gabungkan 2 atau 22. Nah, 22 dibagi 4. 22 dibagi 4 berapa? Nah, untuk kalian latihan di rumah, bisa kalian coba di rumah ya menggunakan pengurangan berulang. 22 dikurangi 4 itu ada berapa kali 4-nya? Ya, sini sudah Bu Kokom hitung 22 dibagi 4 itu sama dengan 5. Dan ada sisa 2, ya. Sisanya kita simpan dulu ya. Kita pakai angka 5-nya. Nah, 22 dibagi 4 itu sama dengan 5. 5-nya kita simpan tadi hasil pembagian di atas porogapitnya, di atas kurungnya, ya. Tadi langkah pertama bagi. Langkah kedua itu kali, ya. Kali yang dikalikan tadi hasil pembagi dan bilangan pembaginya. 5 dikali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20, ya. 20 kita simpan di bawah angka 22 di sini, ya. Pas bawah angka 22. Langkah ketiga, setelah kali kurang. Dikurang 22 dikurangi 20. Kira-kira berapa? Ya, 2. Angka 2 simpan di bawah 20 ini. Ya, simpan di bawah 20 ini. Nah, 2 ini udah 0 apa belum? Belum ya. Masih ada angka di atasnya yang belum kita bagikan. Nah, angka 4 di atas di sini kita turunkan ke bawah di samping angka 2. Nah, ini jadi angka berapa anak-anak? Yes, betul sekali. Jadi angka 24. Nah, karena angka 24 itu belum 0, maka proses porogapitnya kita ulangi lagi dari bagi. Ya, 24 dibagi dengan 4. 24 dibagi 4 itu sama dengan 6. Ya, 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 hasil pembagian kita simpan di atas sini. Ya, di atas sini di samping angka 5 tadi. Nah, bagi sudah, lanjut ke kali. Kali selanjutnya 6 dikali 4. 6 kali 4 itu sama dengan 24. 24 simpan di
bawah. Setelah kali dikurang, 24 kurangi 24 sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0 berarti langkah koreografi kita sudah selesai. Jadi, 224 dibagi 4 sama dengan, lihat yang atas, angka berapa? Yes, angka 56. Berarti 224 dibagi 4 sama dengan 56. Jadi, banyaknya bunga di setiap tempat ada 56 bunga, ya. Nah, itu cara menyelesaikan soal cerita, ya. Nah, ini pembahasan dari buku pokok sudah selesai tentang pembagian, ya. Tentang pembagian tadi kita sudah bahas tentang pembagian itu sebagai pengurangan berulang dan bagaimana cara menyelesaikan pembagian yang nilainya besar menggunakan huruf tabir. Ingat, matematika itu bisa kita pahami, bisa mahir dalam matematika kalau kita mau mencoba, kalau kita mau berlatih. Semakin sering kita berlatih, semakin sering kita mengerjakan soal, insya Allah matematika itu mudah, ya. Insya Allah kalian akan mahir dalam mengerjakan matematika. Ingat, ya, pikirannya dulu, matematika itu mudah, ya, biar kita bisa, ya. Jangan belum sulit, aku nggak bisa. Nah, itu yang salah. Ya, pokoknya ingatkan sekali lagi, matematika itu mudah. Ya, asal kita mau berlatih, mau sering mengerjakan soal. Nah, untuk menemani kalian berlatih di rumah, ya, kalian bisa mengerjakan buku tematik, buku paket tematik halaman 152 sampai 153, itu cuma 2 soal, ya. 2 soal cerita bisa kalian kerjakan di rumah, dan halaman 178, ya. Itu kalian coba kerjakan di rumah. Ini hanya latihan, ya. Hanya latihan. Nanti kalian periksakan hasil pekerjaan kalian ke orang tua kalian. Kira-kira sudah betul apa belum, ya? Itu. Nah, pembahasan pembagian dari buku pokok sudah selesai, ya. Nanti kalau kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan langsung, ya. Boleh tanyakan langsung sama buku pokok. Nah, itu ingat sekali lagi anak-anak. Nah, kita berpikir positif, ya. Matematika itu mudah, oke? Nah, itu cukup sekian dari buku pokok, ya. Kita bertemu lagi lain waktu, insya Allah. Nah, pesan dari buku pokok, tetap jaga kesehatan, ya. Tetap semangat dan jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.